Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Ikhwan fillah wal akhwat rahimakumullah, para pemuda dan pemudi yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai kesempatan ini, sampai detik ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka tetap mengagungkan atas nama Allah, menjalankan perintah Allah, kewajiban sebagai mukmin dan mukminat, yaitu thalabul ilmi setiap Ahad malam Senin pada Isya. Dan mudah-mudahan ini adalah sebagai bukti kesetiaan, kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadikan suatu pengikut sampai kelak nanti dikumpulkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak semua orang mendapatkan kenikmatan itu. Harus menjadikan suatu catatan bagi kita semua. Kenapa? Karena sampai detik ini, sampai waktu ini kita terus bisa menjalankan perintah-perintah yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para pengikutnya, sampai kita semua. Mudah-mudahan kita kelak nanti dikumpulkan akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah wal akhwat, para pemuda dan pemudi yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, generasi risalah yang diharapkan yang akan memenangkan kelak nanti perjuangan, meneruskan perjuangan luhur, cita-cita yang diharapkan para pejuang-pejuang kita bahwa Islam itu akan menjadikan nomor satu di muka bumi ini dan bisa mengantarkan kepada kemardotilahan, keridhaan Allah sampai sejauhnya yang akan membukakan keberkahan di bumi dan di langit. Amin ya rabbal alamin. Iwan fillah wa rahmatullah. Daripada itu semua, maka banyak syarat yang harus kita capai. Karena keberkahan itu, karena kemuliaan itu, karena keselamatan itu, terkhusus nanti di akhirat, banyak yang harus kita siapkan, banyak yang harus kita lakukan, sampai sejauhnya banyak yang harus kita korbankan. Dalam surat At-Taubah ayat 111, seorang mukmin itu bahwa mereka yang mengakukan sebagai orang-orang mukmin, yang dimana kalau di dalam surat Al-Mu'minun adalah orang-orang yang beruntung, maka di dalam surat At-Taubah itu keberuntungan itu harus dicapai dengan suatu perjuangan. Innallaha yastara minal mu'minin amwalihim wa anfusihim, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu telah dibeli oleh Allah. Maksud telah dibeli itu ada suatu perjanjian jual beli antara Allah dengan orang-orang mukmin wal mukminat. Maka di dalam ayat lain kata Allah, tidakkah aku mau aku tunjukkan
kepada suatu perniagaan yang sangat menguntungkan. Perniagaan itu adalah jual beli yang sangat menguntungkan. Apa yang disebut dengan perniagaan jual beli yang sangat menguntungkan adalah tadi innallaha yashtara minal mu'minin, bahwa sungguhnya Allah telah berjual beli dengan orang-orang mukmin. Allah menjual surganya Allah kepada mukmin, dan mukmin menyerahkan amwalihim wa anfusihim. Non amwal teh yaitu harta-harta mereka, non anfus teh yaitu diri-diri mereka. Sampai sejauhnya itu ketika zaman Rasulullah untuk memperjuangkan kalimat Allah di muka bumi ini, yaitu memperjuangkan agama Allah, yaitu Islam sampai sejauhnya, ketika zaman Rasul, maka para sahabat mengorbankan anfus diri-diri mereka, siap berkorban, siap mengalirkan ataupun setidaknya menumpahkan darahnya untuk Islam zaman dulu ketika zaman Rasulullah SAW. Dan mereka itu siap berkorban dengan amwalihim, dengan harta mereka, siap mengimpakkan infak tupudin, infak tusabil, berkorban dengan perjuangan harta yang mereka punya, seperti Abu Bakar seluruh hartanya, Sayyidina Umar sebagiannya, Utsman, emas, harta, uang, semuanya dikorbankan demi perjuangan untuk membela agama dan membela Rasulullah. Makanya kembali pada hari ini sama dengan zaman dulu mukmin terdahulu, sama dengan mukmin pada hari ini, bahwa dituntut untuk berjuang. Karena di dalam Islam itu perlu perjuangan, cuman medan tempur dan medan perangnya yang berbeda, cuman waktu dan tempatnya yang berbeda. Ketika zaman Rasulullah mungkin masa tam, masa betul-betul perang yang disebut dengan perang jihadnya fisik. Pada hari ini tempat dan waktunya berbeda, terutama wilayah di negeri kita. Bisa jadi di negeri orang berbeda, seperti di Iran, di Irak, di Syria, kondisinya mungkin hampir mirip dengan ketika zaman Rasulullah terdahulu, menggunakan disebut dengan jihad fisabilillah wa anfusihim, berjuang di jalan Allah dengan ampusnya itu dengan membawa senjata. Palestina. Kalau kita pada hari ini, mungkin perjuangan Allah mengujinya itu kepada orang-orang mukmin itu tergantung kemampuan. Maka kata Allah, tidakkah aku akan uji kepada orang-orang mukmin dengan sekemampuannya. Mungkin Allah Maha tahu dengan kemampuan kita pada hari ini. Kita pada hari ini baru diuji oleh Allah dengan memerangi yang disebut dengan hawa nafsu, hawa'u, berjuang bagaimana cara mengatur, memanage waktu, berjuang bagaimana cara memanage yang disebut dengan amwal, harta kita. Ketika pada hari ini Islam itu membutuhkan amwal itu seperti apa, dan bagaimana kita mengeluarkan amwalihim itu. Terus pada hari ini dan kondisi seperti ini di negeri kita, ketika Islam membutuhkan perjuangan kita dengan anfusihim, diri kita bagaimana. Maka semua itu kata Allah disebutkan, atau dengan kata Rasulnya itu yang disebut dengan ibadah. Maka saya garis besari ataupun dengan judul yang disebut dengan ibadah. Karena sebelum mengisi, saya diminta request dulu apa yang mau dibahas tentang judulnya itu ibadah. Kalau secara dasar, secara umum, ibadah itu adalah salah satu perbuatan ataupun pekerjaan. Ibadah itu adalah pekerjaan. Jadi pegawaian adalah ibadah. Ibadah itu ada yang diterima oleh Allah dan ada yang ditolak. Sebetulnya yang disebut dengan ibadah itu semuanya itu ditolak oleh Allah. Jadi pegawaian, pekerjaan itu sebetulnya ditolak oleh Allah semuanya yang disebut dengan ibadah. Kecuali ada perintah dan contoh dari Allah. Maka Rasulullah itu kalau tidak ada perintah dari Allah,
beliau itu tidak berkata, tidak bergerak, terdiam saja ketika belum turun perintah yang disebut dengan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Banyaklah risalah ataupun banyak kejadian-kejadian ketika zaman dahulu, ketika salah satu sahabat bertanya kepada Nabi dan Nabi terdiam karena belum ada turun wahyu. Jadi seorang Nabi itu dulu, seorang Nabi yang disebut dengan Nabi Muhammad terkhusus, ketika ada pertanyaan dari sahabatnya dan belum mendapatkan suatu perintah ataupun wahyu dari Allah, itu tidak pernah mengucapkan ataupun memberikan suatu arahan. Makanya kata Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, apa akhlak Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasulullah? Yaitu Al-Quran. Maka Rasulullah ketika mau ditanya tentang agama, tentang hidup, tentang apapun, terdiam kalau belum ada wahyu. Beda jeung urangnya, mau ditanya ku baturan teh, kumaha sih carana salat, burulu sigan nyaho gitu buberluan. Malah ngadebat batur, jadi bebas ya. Rasulullah tidak, dibimbing oleh wahyu. Makanya ibadah itu, ketika ibadah, kata Allah tadi, semuanya ditolak kecuali ada perintah dan contoh dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah itu berkumpul dengan sahabat, lalu ada seorang yang bertanya, ataupun Rasulullah pernah menyatakan dalam kumpulan itu, bahwa suatu saat umatku itu akan terbagi 73 golongan, kata Rasulullah. Karena diungkit bernya, wahai umatku, kenapa mungkin melihat dalam kondisi pada waktu itu setiap umatnya dengan berkapilah teh suku, mencek orang namanya menaya nama Sunda, Jawa gitu. Dengan berbagai adatnya, berbagai kultur berbeda-beda, maka Rasulullah itu suatu saat ketika aku sudah tidak ada, nanti suatu saat bahwa umatku akan terbagi ataupun tergolong 73 golongan, terpecah. Jadi umat Rasulullah yang mengaku dalam Islam itu bukan agama, dalam Islam pengikut Rasulullah, maka akan terpecah 73 golongan. Kan ruas satunya sahabat pada waktu itu dan salah satu umat pada waktu itu. Nah bisa gitu ya. Padahal kita itu adalah bersatu pada hari ini dengan satu pimpinan yang disebut dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, makanya cek Rasulullah teh dikatakan lagi oleh Rasulullah, dan semuanya itu akan celaka. Jadi di 73 golongan itu teh Rasulullah menyebutkan bahwa umat nate yang tergolong-golong 70 sampai 77 itu semuanya itu celaka. Maksud celaka teh ke neraka gitu maksudnya teh. Dan Rasulullah matara nyebutkan celaka di dunia, karena di dunia mah itu mah bisa anu sebutnya tidak abadi. Maka kata Rasulullah semuanya celaka 77 golongan. Jadi anu salamat mangan hiji, kata Rasulullah. Hanya satu yang akan selamat nanti dari 73 golongan itu. Hanya satu golongan. Maka sahabat itu bertanya, ataupun salah satu umatnya itu, ya Rasulullah, siapakah yang nanti selamat itu dari 73 golongan itu? Yaitu yang mengikuti sunnahku dan ajaranku. Jadi yang mengikuti sunnahku dan ajaranku. Makanya yang disebut dengan ibadah benar dan salahnya ibadah itu, jadi orang merasa benar dan salah ibadah itu ada suatu alat ukur. Dan Rasulullah pernah menyebutkannya, alat ukurnya itu adalah sunnahku dan ajaranku. Sunnah Rasul seperti apa? Ajaran Rasul itu akan Al-Quran. Maka ketika seseorang walaupun seperibahasa secara akhlaknya itu ya rada frontal seetik, rada brutal, tapi ketika mereka itu tetap memegang Al-Quran dan As-Sunnah, ikuti terus. Nah ada kelakuan nanti saya tambah berdegong, tapi benar kan Al-Quran aja kan Sunnah terus ikuti. Pernah salah satu khalifah ada ya, Yazid bin Muawiyah ada, nanti itu masih sejarah ketika para khalifah.
Maka kata Rasulullah, benar dan salahnya itu ibadah itu adalah alat ukurnya tadi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti panjang dan lebar itu adalah alat ukurnya. Ketika bahwa benda itu panjangnya 1 meter, 2 meter, maka alat ukurnya itu adalah meteran. Jidar, ataupun kaliper, ataupun jangka sorong, ataupun sigmat gitu, kata orang-orang teknik, itu adalah alat ukur. Tidak akan ada perdebatan lagi ketika dua orang itu mempertanyakan bahwa panjang barang ini berapa meter. Lamun geus diasongkeun alat ukurna ieu jidar, maka dua-duanya harus mengakui. Kan cek Burhan ieu panjangnya 2 meter, cek Sepri 2 meter 20, debat terus. Maka dua-duanya itu akan menerima ketika disodorkan oleh saya alat ukurnya, tah sok atuh ukur tah. Kumeteran. Der teh 1 meter 10 kudu narima duana. Ketika Kang Burhan jeung Kang Sepri debat ataupun bermasalah tentang ajaran, dalil ataupun tentang masalah agama, ketika oleh saya sodorkan tentang dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka harus menerima. Tidak sampai menerima gara-gara anu hiji bahwa ketika habis ruku mau sujud itu nu hiji make tuur heula, nu hiji make leungeun lah, kan debat gitu. Wah, kurang mah ieu. Padahal mah dua-duanya ada, saya sodorkan nih dalilnya. Oh, geuningan bener dua-duanya. Maka benar dan salahnya itu harus ada alat ukur yang disebut dengan sunnah dan ajaran Al-Quran. Kembali lagi, bahwa ibadah itu semuanya ditolak oleh Allah kecuali ada perintah dari Allah dan ada contoh dari Rasulullah. Karena ibadah itu adalah pekerjaan. Jadi segala pekerjaan itu harus menjadikan suatu ibadah, dan pekerjaan itu adalah ibadah. Menjadikan suatu permasalahan karena pekerjaan ataupun ibadah itu adalah pekerjaan itu ibadah. Bagaimana kata Allah, ancaman, ingatan, peringatan kata Allah tadi di dalam surat 51, surat mana? Al-Zariyat ayat 56, peringatan ataupun kata Allah itu mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Lamun aya huruf wa dan dihareup, lamun cek para santri mah eta kan sesuatu harap tauhid, menguatkan. Geus mun cek urang mah eueuh deui, mun cek urang mah kitu keukeuh kuat tauhid. Kuatap. Wama ujung di barengan deui kumaha deui. Seutik lah diajar sorot pernah. Dan tidaklah aku menciptakan jin wal insan dan manusia. Mencek urang mah tidak semata-mata untuk percuma-percuma kami, kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia ila kecualian tidak ada lain, yaitu dia budu beribadah kepadaku. Jadi tidak semata-mata aku menciptakan manusia, menciptakan jin di dunia ini hanya cukup satu bagi mereka, itu adalah ubudu ilallah. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi kamu dah? Ayat 21. Ubudu ilallah, beribadah kepada Allah. Melakukan pekerjaan karena Allah, mungkin seperti itu ibadah karena Allah. Jadi tidak ada kecuali. Maka ketika kita bahwa segala ibadah, segala pekerjaan harus menjadikan suatu tuntunan, harus atas dasar perintah Allah tadi, karena ibadah itu ditolak oleh Allah kecuali ada perintah dan contoh dan Rasulullah. Kumaha tukang 24 jam eta teh kan pegawaian urang kabeh. Molor wae ge pegawaian. Tidur pekerjaan bukan? Sepri molor wae gadag teh. Kan pegawaian saruanya. Nih. Enggak sare wae mana pegawai teh kan pekerjaan, ternyata tidur itu sampai ka molor wae gitu, berarti sare terus iraha udang.
Kata Allah ditolak gitu teh lamun teu jadi ibadah, mun teu jadi ubudu ilallah. Bagaimana caranya ketika tidur itu harus menjadi ibadah? Kumaha tukang mengkani atuh itu mah ibadah panggena-gena gitu maksudna teh. Dan cuma harus jadi nilai ibadah itu. Maka Rasulullah mencontohkannya. Rasulullah mencontohkannya ketika mau tidur, maka Rasulullah itu selalu ketika mau tidur satu arahnya. Kan bedanya, ya Kang imah saya mah kebenaran posisinya kieu-kieu, baiklah arahna mah da eta tergantung rumah. Rasulullah itu ketika tidur itu malik, kepala dari mana, terus kakinya di mana, seperti tidurnya orang yang meninggal di kuburan. Kepalanya di mana? Utara, kakinya di selatan. Lalu miring ke barat. Rasulullah itu miring ke barat dan selalu diganjal oleh tangan kanan. Kieu macam namanya? Nya, pakai bantal aya, cuman suruh sekali. Nah, gitu Rasulullah. Dan sebelum tidurnya Rasulullah selalu berdoa, minimalnya itu membaca Al-Fatihah, Qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. 3 itu yang selalu dibacakan. Kenapa kata Rasulullah? Supaya orang-orang yang jahil ataupun dari goib, dari pengkhianatan ataupun jin-jin kafir, godaan-godaan jin terbaik itu tertolak. Sampai sejauhnya itu ketika orang-orang yang jahil seperti sihir, jeung yang lainnya itu akan tertolak. Setelah itu Rasulullah mengajarkan bagaimana doa yang disebut dengan doa tidur. Maka lamun diawali dengan menggantungkan diri kepada Allah dengan bismillah. Bismillah itu ada huruf ba itu lamun digali itu menggantungkan segala sesuatu kepada Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ya bismika amut. Namun saya mah gitu budak letik mah ya bismika amut aya gitu ya. Tapi bener. Ya, udah bener aya nu dibalik aya itu doanya tuh. Nih. Sengaja budak TK. Menjadikan suatu nilai maka tidurnya itu 24 jam sehari terus semua itu budak-budak kira-kira daharna. 7 jam ataupun 8 jam bagi sare pisan. 6 jam tidurnya ataupun 5 jam. Maka dalam nilai 7 jam itu kalau kita bagi 24 jam itu adalah dibagi 3. Jadi kalau 24 jam itu lamun sehari semalam itu sebetulnya adalah dibagi 3. Jadi 3 pertama 8 jam. 3 kedua 8 jam, 3 ketiga 8 jam, full 24 jam. Ya teman saya menempuh gawe, gitu baru dak sip 1, sip 2, sip 3, itu teh sarua gitu perputaran. Dalamnya gitu sama. 8 jam pertama maka kita jadikan suatu aktivitas mencari rezeki dari pagi sampai sore. 8 jam kedua maka kita bertakarub kepada Allah, mendekatkan ataupun beristirahat. 8 jam ketiga pakai istirahat lagi tidur, istirahat. Ketika 24 jam itu kita dibagi ataupun menjadikan suatu nilai ibadah, bagaimana caranya? Segala sesuatu akan menjadikan suatu nilai ibadah, maka awali dengan basmalah. Apabila segala perkara tidak diawali dengan basmalah, maka terputuslah keberkahannya. Mau jadi nilai ibadah, namun tidak terputus. 24 jam itu adalah menjadikan suatu ibadah itu full pekerjaan kita, tidurna, kacaina, kerjana dan lain-lain. Pada hari ini salah satunya yang disebut dengan thalabul ilmi adalah ibadah kepada Allah dan sampai sejauhnya mengamalkan kepada Allah, mengamalkan ilmu yang kita dapat. Maka ternyata semuanya itu harus diawali dengan basmalah. Satu dulu diawali dengan basmalah. Ayeuna diawali dengan basmalah segala pekerjaan teh, tapi tidak ada perintah dan contoh dari Rasul. Supaya jadi ibadah. Kayak motor batur dipaling bismillahirrahmanirrahim. Supaya jadi ibadah kan pegawaian, kan bisa jadi gitu. Nah, itu kerjaan negatif mah anger.
Jadi dosa rek diawali ku bismillah ge. Nek mabok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maksudnya itu aktivitas para pemuda terutama sering nongkrong gitu nya, komo enak aya gadget. Sampai kapoek. Banyak para pemuda-pemuda ahli zikir sampai tidurnya itu jam 3. Apanya teh ahli zikir teh naon subhanallah 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 pek teh main game. Main game bola kieu. Sampai sila wah sampai kuat saya teh silana hade we teu inga-inga. Apanya teh keur zikir ku saya teh di tempat teh. Pek teh keur mencetan HP sampai ka jam 3 subuh itu teh. Jam 3 subuh karek sare. Di kumaha. Jauh. Temporek subuh sare udang-udang jam 10 penting rezeki nage kapacokan hayang kapiolaan ulah kapiolaan atuh kita kembali lagi lamun hayang gampang rezeki mah balikeun ti penting sare ti beurang duit jadi yang penting mah berkah jangan rezeki itu tidak dilihat tong dilihat loba jeung saeutikna yang banyak yang kecil itu tergantung seseorang menggunakan dan menerimanya. Allah Maha tahu. Mungkin saya pada hari ini diberi duitnya teu loba ting miliaran siga batur da moal bisa ngagunakeun atuh. Kalau kan numpuk di lemari we jangan naon cenah. Posisinya. Yang penting adalah keberkahannya. Bagaimana cara menggunakan keberkahan itu? Catatannya itu adalah salah satu ketika rezeki itu supaya berkah. Teu loba syukur. Enteng gini kan? Cuman syukur unggul, betul syukur saja. Ketika rezeki itu ingin menjadikan suatu berkah, nunggu yang kurang tadi, supaya jadi nilai, supaya jadi berkah, kumaha carana syukur. Ngan menjadikan suatu permasalahan, taeta aplikasi syukur anu banyak yang kita tak apal. Apal syukur teh hanya cukup dalam lisan saja. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Menang ieu gaji gede. Aduh, menang duit mana menang manggi ieu. Alhamdulillah amin ya Allah ieu manggi duit 10.000 cukup hanya di lisan saja. Alhamdulillah gajian pertama ieu gawe dalam lisan saja. Tapi nah pas dijalankeun teh geuningan asa teu cukup, asa loba ka pangabutuh, asa kalaka sebab kekurangan. Padahal kata Allah itu telah menakar setiap orang dengan rezekinya, tapi nasa kekurangan wae. Ternyata ini yang disebut dengan aplikasi syukurnya mungkin ada yang salah. Lisan bisa jadi mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau kita paham tentang syukur itu, yang disebut dengan syukur itu adalah menerima apa adanya dari Allah dan memanfaatkannya dan menggunakan sesuai kebutuhan di jalan Allah. Sesuai kebutuhan itu urang geus puguh urang kebutuhan teh tidak membutuhkan itu tapi kurang dipaksakan membeli. Sebetulnya yang lapar itu udah bukan perut, lain bibir. Dadahareun mah supaya ti korong unggul geus ka dieu mah da teuing ka mana? Sakieu yang disebut dengan nikmat makan itu segini. Sebetulnya kebutuhan itu bukan ada di perut anu paling maksimal itu, ternyata kebutuhan itu anu paling nu lubang ngaluarkeun itu dah ternyata mata nya nempo ieu hayang nempo ieu geus dibawa ka mah numpuk nempo deui ieu baju padahal mah geus aya di imah ge meuli deui gitu sampai kata dipake sebetulnya. Makanya itu yang disebut dengan guru. Kita kembali lagi tentang ibadah lagi. Kata Allah tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia hanya beribadah ataupun ilah kecuali untuk beribadah di muka bumi ini. Tapi kenapa banyak orang-orang yang lalai? Dan geus janjina tuh iblis mah. Jadi iblis setan anak buahna yang disebut dengan musuh yang nyata dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah utuwati syaitan. Sesungguhnya bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Bahwa setan jeung iblis teh pernah janji
jeung sumpah jeung di widian ku Allah nya mencoba teh diizinan sok ya Allah pokokna mah nyeri hate ku jelema teh tah pada waktu itu ku Nabi Adam ya maka menta dipanjangkeun umur tong dimaotkeun di widian ku Allah diizinan eta iblis teh umurna dipanjangan jeung bakal ngagoda jelema deuk nyasarkeun jelema anak cucu Adam sampai ngilu ka kami gitu engke ka neraka jadi penghuni neraka cek Allah nyaju diizinan ku Allah ge kecuali orang-orang yang istiqomah yang menjalankan ibadah atau orang-orang yang beriman jadi sampai ayeuna ge iblis mah teu paeh ai setan Kang setan itu bukan makhluk kalau iblis itu adalah makhluk ya dari salah satu kalangan jin Azazil yang dimana dia itu pada waktu dulu itu sebelum manusia dilahirkan adalah orang yang paling soleh dan mukmin karena nyeri hate eta aya rideng kieu teh gara-gara bisa jadi orangnya siga geus jadi ustad jadi haji jadi kiai nyeri hate saeutik geus jadi turun deui atuh da keimanan teh siga iblis itu adalah makhluk yang oleh Allah diberikan suatu kelebihan tidak dimatikan sampai kelak nanti dia ke alam dunia dihancurkan. Ai setan naon? Setan itu adalah sifat. Ai jin naon? Jin itu makhluk tadi. Seperti halnya manusia berkembang biak, jin itu berkembang biak seperti manusia. Maka kata Allah, jin dan manusia itu diperintahkan untuk ibadah dan tunduk dan taat kepada Allah. Cuman menghuninya itu beda. Kalau jin itu di alam gaib, manusia di alam nyata di bumi. Jadi yang ada penghuninya itu adalah alam dunia yang disebut dengan bumi. Lamun cek para astronomi mah adalah planet bumi saja yang ada. Jadi kan planetnya asal apa gitu ya. Allahu alam. Saya belajar di SMP gitu. Dari Merkurius, Venus, Mars, Pluto, Bumi, Saturnus, Uranus dan lain-lain. Ternyata yang ada kehidupan itu di bumi. Dan yang disebut dengan makhluk jin itu masih ada di bumi sama. Dia itu berkeliaran, cuman oleh Allah dibeda alamkan disebut dengan alam gaib. Alamnya itu ada posisinya di bumi tetap. Lain di planet Pluto gitu. Para jin atau di Mars dekat matahari panas. Tetap di bumi cuman beda alam. Kan alam itu kan ada alam seperti alam rahim, ayana kan di buminya. Ngan dibawa ku ibu-ibu gitu alam rahim teh. Ayana di bumi tapi dibawa gitu. Itu kan itu teh beda alam. Alam dunia nyata seperti alam rahim kan beda itu. Beda alam. Keluar maka ada di alam bumi. Terus yang disebut dengan alam barzah, kubur, alam kubur, itu kan ayaknya di daerah dia, tapi teuing di mana posisinya. Dan jin pun sama. Makanya kalau jin dan manusia itu mengalami disebut dengan kematian dan mengalami berkembang biak. Tapi kalau iblis tidak. Siapa setan? Setan itu adalah sifat. Setan itu sifat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswisu fi sudurin nas. Ta'ata minal jinnati wan nas. Setan itu di kalangan manusia dengan kalangan jin. Waswisu fi sudurin nas yang membisikkan daripada manusia. Minal jinnati wan nas dan jin manusia ataupun setannya jin. Anu ngabisikeun kegorengan teh. Jadi setan teh di kalangan jin anu ngabisikeun kana hate gitu, anu di alam gaib teh. Aya di kalangan manusia ada ngaji, malah ngaji kosana ka surga gitu kan. Abi mah nama mah ngiringan ngaos naon atuh nyeri hate kubur itu teh bisikan benar tahan kalau kan yuwaswisu fi sudurina minal jinnati itu adalah yang disebut dengan makhluk di alam dunia. Apakah jin itu ada yang disebut dengan jin kafir? Ada yang jin Islam, ada seperti manusia pun ada kafir ada mukmin sama.
Apakah jin itu daharnya? Dahar, beda deh dahar namanya ting melak kumaha. Tapi saya pernah baca dalam suatu hadis riwayat bahwa makanan jin itu adalah tulang. Ada suatu saat ya, jin itu makanannya tulang ya. Kalau alam bisawat ada dalam hadis saya pernah baca. Pas saya bacanya itu tentang masalah toharoh, bersih toharoh. Jadi kan ari ngaran di Arab bahwa di padang pasir mah kan jarang cai maksudnya. Toharoh bersih kan seperti buang air kecil, buang air besar teh kan. Lamun penduduk baheula mah sok pakai tai onta, bersih teh pakai tai onta kene. Terus pakai tulang dan pakai batu. Pakai batu. Ting di kumaha itu pakai batu dipek-pek gitu. Toharoh gitu kalau tidak ada air itu kan pakai batu. Baheula gitu. Dan sekarangnya dalam hadisnya ada kan pakai batu boleh. Terus ada yang pakai tulang, maka keluar hadis dari Rasulullah, janganlah kalian gunakan toharoh bersih menggunakan tulang. Karena tulang itu adalah makanan saudara kamu, naon jin. Jadi jin itu sangat ada tulang. Beda jeung jelema ayeuna. Nya dagingna nya tulangna, dagingna digoreng tulangna diseblak. Kita ka kanan jin karunya tuh sampai ka seblak tulang. Dibabat ku jelema saraka jelema ayeuna mah. Daging goreng Cek jin teh cik goblok atuh aing bagi eta. Komunikasi sampai ka diseblak itu, aing urang kebagian naon. Jadi saya pernah baca di dalam suatu hadis seperti itu. Ya makanya maksudnya jadi itu ya makanannya alam shop seperti itu ya. Itu kudu mikiran. Ada kafir ada mukmin. Ketika Rasulullah pernah berceramah ataupun Rasulullah pernah ketika kultum kieu gitunya dengan para sahabat, lalu ada segelombong jin lewat. Ngabring. Lalu jin itu duduknya Rasulullah kan orang yang dimaksum dan diberikan kelebihan oleh Allah, maka tahu gitu ada sekelompok jin yang duduk mengikuti kajian Rasulullah. Jadi ngikuti orang lain itu tak apalin para sahabat. Nah, sampai didekati oleh Rasulullah dan si jin itu minta mencegah orang ngejadwal. Wahai Rasulullah, Nabi kan tahu ya bahwa khalifah itu adalah Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi Adam itu ditunjuk sebagai khalifah pemimpin di alam dunia selain makhluk-makhluk yang lain, semuanya itu harus tunduk makhluk yang ada di muka bumi kepada Nabi Adam. Sekalipun jin, iblis, para malaikat itu tunduk itu. Maka usjudu bi Adam. Para malaikat itu dalam ayat surat Al-Baqarah 30, 31, 32 sampai ke 34 nanti dibaca bahwa para malaikat itu usjudu bi Adam, semuanya itu sujud kepada Adam hormat. Illa iblis, kecuali iblisnya akan dilaknat. Makhluk lain itu tunduk kabeh kepada manusia karena manusia itu diberi amanat menjadi khalifah. Sampai hari ini itu sama para jin, malaikat itu menghormat kepada manusia. Manusia nu koman soleh nu iman. Jadi tahu ketika pada waktu Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasulullah, jin itu mencari bahwa pada hari ini itu adalah Muhammad sebagai pemimpin ataupun penguasa alam dunia sebagai khalifah. Jadi diuk ngilu pengajian. Minta jadwal ya Rasulullah, jadwal lah ya, ngiringan ngaus. Siap. Maka Rasulullah itu suatu saat dicari oleh sahabatnya. Kemananya? Nabi sih. Baginda Nabi kemana? Pas ngesrada telila, keluar di belakang batu gede. Ya Rasulullah, sudah dari mana? Eta barudak jin keur ngararaji. Lain barudak gangster maksudnya jin itu banyak. Belajar ataupun kaus ya sampai musyahadah, sampai menyatakan keislamannya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di Mekah itu, di Mekah ada disebut dengan masjid jin. Itu emang kejadiannya sampai kali ini masjid jin itu ada. Al-jin masjid kayak suatu saat lamun ulin kada ditunya ke Mekah siap ngabring. Ngabring ulin. Mekah lain ulin atuh haji, umroh naon ulin. Emang kada rajat. Kita lamun umroh jadwalkeun. Ya siap urang jadwalkeun we. Dagoan ku saya di ditunya. Taya masjid Al-Jin, masjid jin. Itu kejadiannya itu pada waktu itu dia ikut pengajian para jin. Tunduk dan taat kepada Rasulullah. Jadi jin tetap
lain temboga nabi. Kalau pemimpinnya punya ya, setiap golongan, setiap kelompok itu pasti para pemimpinnya ada, tapi dia harus taat kepada Rasulullah, nabi terakhir yang diutus oleh Allah, kalau ingin mengikuti ajaran yang diturunkan oleh Allah. Cek pemimpin jin teh orang kudu taat kepada khalifah, kepada Muhammad, taat atas segala yang diperintahkan oleh Muhammad, taat. Kan jin mah loba bedegongna gitu daripada manusia. Jin itu adalah banyak yang berdegongna. Lamun cek Ustad Al-Ghazali nya, Kiai Haji Ghazali almarhum, Kiai Sunda, saya selalu mendengarkan, hebatlah Kiai almarhum Kiai Al-Ghazali. Jadi referensi silakan di YouTube juga banyak lah kalau ingin mendengarkan banyak. Jadi kajian teh kajian tauhid itu mah. Tentang tauhid, benar-benar tauhid jeung akidah tauhid. Cek Ustad Kiai Haji Al-Ghazali mah bahwa sabager-bageurna jin, apa bageurna jin? Premanna jelema. Jelema nu pambedegongna kumaha tah eta teh pangbageurna jin. Bedegong matak diusir ku Allah ge baradegong geuningan. Yang selalu membuat kerusakan di alam dunia, maka diusir oleh Allah. Geus maneh mah teu bisa ngatur alam dunia. Beneran eta tangkalan gede di babadan wae. Baik ternyata jelema lu edan aya nya, tapi sebagian loba bageurna. Ngan mah loba nu teu balegna. Loba nu bedegongna gitu. Meureunna jin Islamna aya atuh keur ngaliwat gitu ngaji we gitu kan. Dia kalebet mangga. Dan hese gitu. Dan jin itu adalah kata sebagian ulama menerangkan hidupnya itu namandan. Naon namandan teh bahasa IPS sejarah imanan berpindah-pindah. Pindah ka dieu. Jadi teu boga imah urangnya. Tempat tinggalnya itu adalah WC, masjidnya itu adalah pasar. Jadi pasar itu tempat ibadahna, pangresepna jin mah. Mantap. Karena jin itu adalah posisinya negatif ya, lebih kepada kekufuran gitu kebanyakan, maka cicing di pasar. Kenapa? Karena pasar itu lebih kepada kemaksiatan, itu paling mudah di pasar. Ada haji di soleh naon ge nya. Diganggu tuh ku jin mah, ku setan teh, anu setan berbentuk jin. Timbanganna diganjal pakai batu. Kan kemaksiatan itu. Oh, wes. Loba gitu teh. Timbanganna diganjal pakai batu. Kang eta naon ganjel ieu timbanganna geus rusak padahal dia aja. Pas ditimbang di imah teh nah ayo 5 os. Setengah kilo teh os kan. Terus kemaksiatan seperti kemaksiatan tadi aurat dan lain-lain ke pasar itu. Tempat tanggalnya itu di batu jeung di tempat di WC. Mantap kenal mereka WC teh kudu ngadoa. Nya. Ngadoa supaya berlindung kepada intipan-intipan jin laki-laki dan perempuan.